Soal nomor 26. Sebuah drum berbentuk tabung berisi penuh dengan Pertamax. Diketahui diameter drum tersebut 70 cm dan tingginya 120 cm. Jika harga pembelian Pertamax itu adalah Rp7.500 per liter, maka harga pembelian Pertamax satu drum tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa volume isi dari drum tersebut, ya, yang isinya Pertamax itu. Karena ini drumnya berbentuk tabung, jadi saya akan gambarkan di sini sebuah tabung. Nah, ini dia. Sebuah tabung sebagai drum tersebut. Kemudian diketahui diameter drum tersebut adalah 70 cm. Jadi diameternya itu sama dengan 70 cm. Yang ini ya, diameter tabungnya itu adalah 70 cm. Kemudian tingginya 120 cm. Tingginya 120 cm. Sekarang untuk menentukan volume drum tersebut, kita akan menghitungnya dengan volume tabung. Volume tabung itu adalah sama dengan Pi R kuadrat T, ya, sebagai rumus volume tabung. Di sini kita memerlukan R, ya, nilai jari-jari. Kalau T-nya sebagai tinggi itu kan sudah ketemu 120. Nah, untuk menentukan jari-jari tabung tersebut, yang ini ya, diameternya ini kita harus bagi dua. Jadi karena diameternya adalah 70 cm, maka jari-jarinya adalah 70 dibagi dua. Kita peroleh jari-jarinya itu sama dengan 35 cm. Nah, sekarang baru kita masukkan ke rumus volume tabung ini. Pi-nya itu saya akan gunakan 22/7, kemudian kalikan dengan R kuadrat, karena jari-jarinya adalah 35, jadi di sini adalah 35 kuadrat, atau 35 kali 35. Ya, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tinggi tabung tersebut, tinggi drum tersebut adalah 120 cm. Jadi kali 120. Selesaikan hitungan ini. Jadi saya sederhanakan 7 dengan 35-nya ini dapat 5 ya. Dan hasilnya adalah sama dengan 22 kali 5 kali 35 kali 120. Yang kalau kalian hitung, itu hasilnya adalah sama dengan 462.000. Satuannya apa? Sentimeter ya. Jadi ini sentimeter kubik. Nah, volume tabung tersebut, volume drum tersebut adalah 462.000 cm kubik. Karena sekarang ini harga pembelian pertama itu Rp7.500 per liter, ya. Jadi ini beda satuannya ya. Kita punya satuannya itu cm kubik sebagai volume dari drum tersebut yang berisi penuh dengan Pertamax. Oleh karena itu kita harus mengetahui konversinya bahwa 1 liter itu adalah sama dengan 1000 cm kubik. Oleh karena itu, karena ini 462.000 cm kubik, maka volume drumnya itu akan menjadi 462.000 dibagi 1000 itu adalah 462 ya. Kalian bayangkan ini nolnya 3 dicoret ya, jadi 462 bagi 1. Maka volume drum tersebut adalah sama dengan 462 liter. Ya, 462.000 cm kubik itu sama dengan 462 liter. Karena 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Sekarang baru kita bisa menentukan harga pembelian Pertamax dari satu drum tersebut. Jadinya harganya itu adalah sama dengan, karena isinya atau volume dari drum tersebut adalah sebanyak 462 liter, jadi kita harus kalikan 462 kita kalikan dengan harga 1 liternya, yaitu 7.500. 7.500. Kita peroleh harga pembeliannya ini adalah berarti tinggal dikalikan saja ya. Hasilnya adalah sama dengan 3.465.000 rupiah. Maka yang benar untuk soal nomor 26 ini itu adalah pilihan C.
Soal nomor 27. Luas permukaan kerucut yang memiliki diameter 14 cm dan tinggi 24 cm adalah berapa? Jadi di sini apakah kalian tahu bagaimana menentukan luas permukaan dari suatu kerucut? Jika belum, ini saya tuliskan atau saya gambarkan tentang kerucut dan luas permukaannya. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk menentukan luas permukaan kerucut tersebut, itu kita menentukan luas ini ya. Jadi kita menentukan luas selimutnya dan juga kita menentukan luas sisi alasnya ini yang berupa lingkaran. Untuk menentukan luas selimutnya, itu kita menentukannya dengan menghitung luasnya sebagai PRS. Sedangkan untuk lingkaran di bawahnya ini ya seperti menghitung luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Oleh karena itu, kita akan sekarang hitung luas permukaan dari kerucut ini. Karena diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya atau R-nya itu adalah 14 dibagi 2, yaitu 7 cm. Nah, ini ya jari-jarinya 7 cm. Kemudian tingginya 24 cm. Nilai garis pelukisnya atau S ini berapa? Kita harus menghitungnya menggunakan Pythagoras ya di sini. Jadi dengan menggunakan Pythagoras kita peroleh bahwa S kuadrat itu atau garis pelukisnya panjang yang ini ya itu adalah sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Ya, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang 24 kuadrat itu berapa? 24 kuadrat itu adalah sama dengan 576 ya, ditambah dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat adalah sama dengan 49. Jadi, hasilnya ini itu adalah berapa? 625 ya. S kuadratnya adalah sama dengan 625. Oleh karena itu, S-nya itu adalah sama dengan akar dari 625. Kita peroleh panjang garis pelukisnya adalah sama dengan 25 cm. Jadi ini nilai garis pelukisnya itu adalah sama dengan 25 cm. Sekarang baru kita bisa menentukan luas permukaan kerucut tersebut. Ya, luas permukaan kerucut tersebut saya di sini tuliskan sebagai L adalah sama dengan pi r kuadrat ya sebagai luas sisi alasnya ditambah dengan selimutnya yaitu pi r s. Ini bisa kita sederhanakan menjadi pi r kita kalikan dengan r ditambah s. Ya, jadi berapakah pi-nya? Pi-nya di sini saya akan gunakan 22/7 ya. Kita kalikan dengan R, jari-jarinya yaitu 7 cm. Kemudian di sini R 7 lagi ditambah dengan S-nya. S garis pelukis tadi sudah kita hitung itu adalah 25 cm. Nah, sekarang sederhanakan hitungan ini, saya coret di sini ya. Jadinya jawabannya tersisa 22 kita kalikan dengan 7 kali 25 itu adalah 32. Hasilnya itu adalah sama dengan berapa? 22 kali 32 itu adalah 704. Satuannya adalah cm persegi karena ini luas ya. Oleh karena itu, jawaban yang benar untuk soal ini adalah A. Luas permukaannya adalah 704 cm persegi. Soal nomor 28, perhatikan gambar berikut ini. Jadi sebuah tabung berisi bola sedemikian sehingga diameter tabung dan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Jadi diameter tabung dan tinggi tabung sama dengan diameter bola ya. Jadi ini kalau saya buatkan tengah-tengahnya, ini tingginya ya. Tinggi tabung itu sama dengan diameter bola. Kemudian jika luas permukaan bola itu adalah 144 pi cm persegi, maka luas permukaan tabung adalah, nah
Di sini sebelum kita menentukan luas permukaan tabungnya, kita akan cari terlebih dahulu berapakah jari-jari bola ini, ya, karena diketahui luas permukaan bola adalah 144 pi. Kita masukkan ke rumus luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu adalah sama dengan 4 pi r kuadrat. Semoga kalian ingat ya, ini adalah rumus untuk menentukan luas permukaan dari suatu bola. Karena dikatakan bahwa luas permukaannya ini sama dengan 144 pi, maka di sini saya akan tuliskan ini sama dengan 144 pi. Nah, sekarang kita peroleh jadinya 4 pi kalikan r kuadrat itu sama dengan 144 pi. Oleh karena itu, r kuadratnya adalah sama dengan 144 pi, kita bagi dengan 4 pi. Kita peroleh r kuadratnya itu adalah sama dengan 36. Oleh karena itu, jari-jarinya atau r ini adalah akar dari 36, yaitu 6 cm. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jari-jari bola ini adalah 6 cm. Jadi ini sama dengan 6, ini juga sama dengan 6 ya. Oleh karena itu, karena dikatakan bahwa diameter bolanya ini sama dengan tinggi tabung, oleh karena itu tinggi tabung ini adalah 12 cm ya. Ini 6, ini 6. Kemudian, untuk menentukan luas permukaan tabung, ya, itu kita akan hitung luas tabung itu adalah sama dengan 2 pi r kalikan dengan r ditambah t. Jadi kalian harus ingat bagaimana rumus untuk menentukan luas permukaan dari suatu tabung, yaitu 2 pi r kalikan dengan r ditambah t. Saya akan melanjutkan hitungan ini, jadinya hasilnya ini adalah sama dengan 2 pi kalikan dengan jari-jarinya, ini 6 ya. 6, kemudian R-nya 6 lagi ditambah dengan tingginya, tinggi tabung. Ini ya, 2 kali jari-jarinya, yaitu 12. Jadinya 2 pi kali 6 itu adalah 12 pi. Kemudian 6 ditambah 12 itu adalah 18. Oleh karena itu hasilnya adalah sama dengan 12 pi kita kalikan dengan 18. 12 kali 18 itu adalah 216 ya. Jadi hasilnya adalah 216 pi. Jadi yang benar untuk soal nomor ini itu adalah A. 216 pi cm kubik ya, pilihan A. Soal nomor 29. Rata-rata nilai dari 21 orang siswa adalah 6,6. Sedangkan rata-rata nilai 3 orang siswa adalah 7,4. Rata-rata nilai dari 24 orang siswa tersebut adalah, jadi di sini adalah soal tentang rata-rata gabungan, dan ini saya sekarang tuliskan bagaimana menentukan nilai rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata gabungan itu ditentukan dengan cara N1 atau jumlah datanya ya, kita kalikan dengan rata-rata yang pertama ditambah dengan N2 kalikan dengan rata-rata yang kedua dibagi dengan jumlah yang pertama ditambah dengan jumlah yang kedua. Di sini kita peroleh bahwa untuk menentukan rata-rata nilai dari 24 orang tersebut itu merupakan nilai gabungan, rata-rata nilai gabungan dari 21 orang dan 3 orang ini ya, jadi 24 orang. Oleh karena itu nilai rata-rata gabungan itu adalah sama dengan, nah, berapa jumlah berapa jumlah orang yang pertama itu adalah 21 orang ya. Jadi di sini saya akan tuliskan 21 kita kalikan dengan rata-rata kelompok yang pertama, yaitu 6,6. Jadi ini di sini saya tuliskan 21 kali dengan 6,6. 21 kali 6,6. Selanjutnya, berapa jumlah orang pada kelompok kedua, N2 ini ya, itu adalah 3 kan, 3 orang. Ini 3 orang yang mendapatkan rata-rata 7,4.
Jadi kita kalikan dengan rata yang kedua ini, yaitu 7,4. Lalu kita bagi dengan N1 ditambah N2. Jadi 21 ditambah 3 sebagai banyak orang dari kelompok pertama maupun kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan hitungan ini saja. Jadi 21 dikali 6,6 itu adalah 138,6 ya, 0,6. Kemudian ditambah dengan 3 kalikan dengan 7,4. Itu adalah 22,2. Lalu kita bagi dengan 21 tambah 3 itu adalah 24. Ya, kita akan menghitung rata-rata nilai dari ke-24 orang ini. Nah, sekarang jadi ini tinggal dijumlahkan. 138,6 ditambah dengan 22,2. Itu hasilnya adalah 160,8 ya. Kemudian kita bagi 24. Kita peroleh rata-rata gabungannya itu adalah sama dengan 6,7. Oleh karena itu yang benar adalah pilihan A. Rata-rata nilai dari 24 orang siswa tersebut adalah 6,7. Soal nomor 30. Dua dadu dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah sama dengan 8 adalah berapa? Ya, jadi sini adalah soal tentang peluang, ya, peluang. Nah, sekarang kita harus menentukan terlebih dahulu berapakah ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu tersebut. Ini saya akan tuliskan di sini adalah ruang sampel dari pelemparan kedua dadu tersebut. Jadi bisa kalian perhatikan masing-masing dadu itu memiliki 6 sisi ya, 6 mata. Ini adalah untuk dadu yang pertama, sedangkan ini adalah untuk dadu yang kedua. Ketika kita melemparkan dua buah dadu, itu bisa muncul mata dadu 1 di dadu yang pertama, mata dadu 1 juga di dadu yang kedua. Begitu seterusnya. Dan seluruhnya ini kita menemukan sebanyak 6 kali 6, yaitu 36 kemungkinan atau 36 sampel kemunculan mata dadu ya, jika dua dadu tersebut dilambungkan. Nah, sekarang ketika dilambungkan tersebut, mana saja mata dadu yang berjumlah 8? Mata dadu yang berjumlah 8 itu adalah munculnya 6,2, artinya mata 6 di dadu yang pertama dan mata dadu 2 di dadu yang kedua. Selanjutnya, mana lagi yang menghasilkan 8? Ini ya, 5,3, 4,4, 3,5, dan 2,6. Ini adalah keseluruhan titik sampel kemungkinan ketika dua dadu tersebut dilambungkan dan menghasilkan jumlah sama dengan 8 ya. Ini 8, kalau kalian tambahkan ini 8, 8, 8, 8. Oleh karena itu, sekarang kita akan tentukan peluangnya. Peluangnya itu adalah sama dengan banyaknya kejadian ini ya. Banyaknya kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 8 atau NA itu adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Kemudian banyaknya seluruh sampel itu adalah sebanyak 36 ya. Ini 6, ini 6, maka 6 kali 6 adalah 36. Oleh karena itu, peluang muncul mata dadu berjumlah sama dengan 8 pada pelemparan dua buah dadu itu adalah sama dengan 5/36. Dan yang benar adalah pilihan C. 5/36.